Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada video kali ini kita akan membahas tentang analisis SWOT yang meliputi manajemen peserta didik, manajemen kurikulum, manajemen pembiayaan, dan manajemen sarana prasarana di SDMI. Sebelumnya, perkenalkan saya Umi Habibatul Lailiyah, mahasiswa UIN Said Ali Rahmatullah Tulung Agung semester 6. Video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Maftuka MPD. Langsung saja kita bahas ke intinya. Analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT merupakan suatu instrumen pengidentifikasian sebagai faktor yang terbentuk secara sistematis yang digunakan untuk merumuskan strategi perusahaan. Faktor-faktor yang ada pada analisis SWOT meliputi kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman. Selanjutnya, bagaimana analisis SWOT pada manajemen peserta didik? Pada faktor kekuatan yaitu meliputi ada yang pertama, lokasi sekolah dekat dengan peserta didik atau masyarakat. Yang kedua, sekolah tidak memungut biaya, sumber dana berasal dari BOS. Yang ketiga, memiliki kepercayaan dari masyarakat. Dan yang keempat, guru dan karyawan yang dekat dengan masyarakat. Kemudian pada analisis kelemahan yaitu adanya kurangnya daya tarik sekolah untuk meningkatkan minat masyarakat. Yang kedua, keterbatasan anggaran sehingga kegiatan sekolah tidak dapat maksimal. Yang ketiga, kurangnya penggunaan teknologi saat pembelajaran. Dan yang keempat, ekstrakurikuler tidak terselenggara dengan baik dibandingkan dengan sekolah swasta. Dan yang terakhir yaitu kurangnya publikasi penggunaan media sosial. Selanjutnya pada analisis peluang adanya tradisi turun-temurun orang tua menyekolahkan anaknya atau menyarankan adik dan saudaranya. Kemudian yang kedua melakukan sistem tes seleksi. Ancamannya yang terjadi yaitu adanya SD swasta yang lebih unggul. Adapun solusi yang diberikan berupa sekolah dapat menerima kritik dan saran dari masyarakat, kemudian mengembangkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Guru dituntut kreatif dan mengejar prestasi. Selanjutnya, meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi. Yang kedua, kita akan membahas tentang analisis SWOT manajemen kurikulum. Yang pertama yaitu pada faktor kekuatan terdapat good team player atau kerja tim yang solid, memiliki muatan lokal dan muatan identitas di dalam kurikulum, silabus yang berkeseimbangan dengan RPP atau modul ajar, penyusunan kurikulum yang transparan, dan evaluasi kurikulum secara rutin setiap tahun. Kemudian faktor kelemahan yaitu ada masih ditemuinya keterlambatan penyusunan dan penyerahan RPP atau modul ajar oleh guru. Pada faktor peluang terdapat kemudahan mendapatkan informasi mengenai pembaharuan kurikulum dan peran serta industri atau DUDI dalam memberikan masukan untuk penyusunan kurikulum. Dan pada faktor ancaman terdapat sistem pendidikan yang selalu berubah-ubah. Kemudian cara analisis SWOT pada manajemen pembiayaan yaitu ada pada faktor kekuatan yaitu sekolah memiliki koperasi sekolah sebagai sumber pendapatan tambahan, partisipasi siswa dalam pembiayaan sekolah, rencana program anggaran disusun secara jelas, dan yang terakhir yaitu tersusunnya program sesuai dengan standar pelayanan minimal. Kemudian kelemahannya terdapat jumlah GTT lebih banyak sehingga alokasi gaji GTT juga besar. Adapun pembiayaan untuk pengadaan atau perbaikan sarana dan prasarana. Dan yang ketiga, jumlah SDM yang mengelola pembiayaan sekolah. Kemudian pada faktor peluang yaitu ada mendapat alokasi dana dari pemerintah secara rutin. Yang kedua, membuka unit usaha koperasi, peran komite dan orang tua peserta didik. Dan yang terakhir yaitu adanya kontribusi atau bantuan dari alumni dan stakeholder. Kemudian ancaman yang ada yaitu peran pemerintah dalam pengadaan tenaga PNS. Yang kedua, honor untuk guru atau tenaga honorer. Dan yang ketiga, keterlambatan orang tua dalam pembayaran SPP.
Selanjutnya yang keempat yaitu ada analisis SWOT pada manajemen sarana dan prasarana. Faktor kekuatannya meliputi pemeliharaan sarana dan prasarana yang bagus, memberikan identitas pada alat yaitu dengan kode tertentu untuk jenis tertentu. Kemudian kelemahannya yaitu ada ketersediaan sarana dan prasarana terbatas, banyaknya kelas yang menggunakan alat, penggunaan yang kurang bertanggung jawab. Kemudian peluangnya yaitu adanya pemeliharaan sarana dan prasarana sehingga penggunaannya dapat terpantau. Yang kedua, ada jadwal penggunaan untuk tiap-tiap kelas. Adapun faktor ancamannya yaitu mempertahankan keawetan sarana dan prasarana. Dan yang kedua, pemantauan penggunaan sarana dan prasarana terhadap peserta didik yang tidak bertanggung jawab. Itulah pembahasan mengenai analisis SWOT yang sudah saya sajikan. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.